Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pecinta Pokemon. Bagaimana kabar kalian? Selamat datang di channel YouTube kami, Dorido KR. Sejak tanggal 16 Juni sampai tanggal 1 Juli nanti, Niantic kembali menghadirkan Pokemon legendary Mewtwo dengan moveset Legacy Shadow Ball dan Psychic Strike di Raid Battle, yang mana dua move ini sangat berguna baik itu untuk pengguna Battle Raid atau pengguna Battle PvP. Supaya kita lebih tahu tentang background Pokemon ini, jadi Mimin tertarik untuk membahas fakta-fakta menarik tentang Pokemon legendary Mewtwo berdasarkan cerita di anime atau movie-nya. Apa sajakah fakta-fakta tersebut? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Kalian sudah pasti tahu, Mewtwo diciptakan melalui DNA Mew. Tepatnya, yaitu fosil yang berasal dari bulu mata Mew. Konon katanya, Mew ini adalah Pokemon yang sangat kuat. Dia dapat membuat tanah tandus menjadi subur dan bahkan mampu mendatangkan bencana. Mewtwo diciptakan lebih kuat dibandingkan Mew. Ini menurut para ilmuwan yang menciptakannya. Tetapi faktanya, di akhir movie-nya, Mewtwo bertarung melawan Mew dan tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Jadi, kekuatan ini belum dapat kita pastikan apakah lebih kuat Mewtwo atau Mew itu sendiri. Jika kalian menonton Pokemon The Movie 1, yaitu Mewtwo no Gyakushu, atau versi remake-nya, yaitu Mewtwo Strike Back, kalian akan menemukan scan di mana Dr. Fuji berkata kepada Mewtwo bahwa yang bisa menciptakan makhluk berbeda seperti ini hanya Tuhan dan manusia. Menurut pemahaman Mimin di sini, yang berarti Mew adalah Pokemon yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian DNA-nya Mew itu dipakai oleh manusia untuk menciptakan Pokemon baru, yaitu Mewtwo. Jadi dapat kita simpulkan, Mewtwo adalah Pokemon yang diciptakan oleh Tuhan melalui campur tangan manusia. Pada umumnya, Pokemon tidak bisa berbicara dengan manusia, terkecuali My nose! What happened? This thing dissolved off my face! Oh yeah, I almost forgot! The cartoonist never gave me a... manusia memahami Pokemon melalui perasaan dan isyarat dari Pokemon tersebut. Sama halnya kita di dunia nyata ini, yang mana memahami sikap isyarat dari binatang di sekitar kita. Begitu juga dengan Mewtwo. Dia tidak bisa berbicara dengan manusia, tetapi dia dapat berkomunikasi melalui telepati. Mew, are ga watashi no oya nano ka? Tsuchi nano ka? Haha nano ka? Telepati itulah yang membuat kita menyangka bahwa Mewtwo itu berbicara, padahal tidak. Pada awal movie-nya, Mewtwo sangat marah dan juga bingung mengapa dan untuk apa dia diciptakan, sehingga dia menghancurkan laboratorium dirinya diciptakan. Kemudian datanglah Giovanni dengan membawa ideologinya, yang mana yang kuat yang akan menang. Kemudian mengajak Mewtwo untuk ikut bersamanya. Dengan mereka berdua, maka dunia akan mudah mereka kuasai. Mewtwo yang saat itu masih labil karena baru keluar dari laboratorium, ingin mencari jawaban akan penciptaannya. Akhirnya mau mengikuti Giovanni. Giovanni ini adalah seorang gym leader, jadi banyak melakukan battle dengan para trainer yang ingin mendapatkan badge darinya. Di sini banyak trainer yang kalah oleh Giovanni karena dia menggunakan Mewtwo dalam battle. Lama-kelamaan, Mewtwo mulai tersadar dan melakukan perlawanan terhadap Giovanni.
Kemudian dia menaruh rasa kebencian terhadap orang-orang yang terlibat dalam penciptaannya, termasuk Mew, dan ingin melakukan pertarungan untuk membuktikan kalau dia benar-benar Pokemon yang terkuat. Sampai film ini di bagian akhir, Mewtwo banyak melakukan pertarungan dengan trainer-trainer kuat, hingga sampai dia bertarung dengan Mew dan merubah cara pandangnya yang semula tidak seharusnya Pokemon mau menuruti perintah manusia, dan Pokemon yang mengikuti manusia itu lebih lemah dibandingkan yang tidak, seperti Pokemon klon buatan Mewtwo. Dari cara pandang tersebut berubah setelah dia melihat adegan Pikachu dengan Ash yang penuh haru. Kemudian dia merubah tujuan hidupnya lagi. Pada tahap pencapaian klimaks di The Movie-nya, Mewtwo menantang para trainer untuk membuktikan bahwa Pokemon klon miliknya lebih kuat dibandingkan milik para trainer yang diundangnya. Dalam pertarungan ini, Venusaur melawan klon Venusaur. Kemudian Blastoise melawan klon Blastoise, dan terakhir Charizard milik Ash melawan klon Charizard yang milik Mewtwo. Dalam ketiga pertarungan ini, semuanya dimenangkan oleh klon yang trainernya yaitu Mewtwo. Jadi, Mewtwo ini juga memiliki bakat sebagai seorang trainer atau pelatih Pokemon. Ketika Ash dan kawan-kawannya diundang dalam pertarungan oleh Mewtwo, yang menjadi juru bicara undangan tersebut adalah Suster Joy, yang sudah hilang begitu lama diculik dan pikirannya dikendalikan oleh Mewtwo. Dan juga di scan terakhir ketika Mewtwo dapat menghapus ingatan semua orang maupun Pokemon yang berada di sekitar kastilnya. Seperti yang kita tahu di awal tadi, bahwa Mew adalah Pokemon yang dapat menciptakan bencana, begitu juga dengan Mewtwo. Dengan kekuatan psikisnya yang kuat, dia mampu mengendalikan cuaca hanya dengan putaran sebelah tangannya. Bagaimana ya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya? Tentu saja akan sangat dahsyat bencana yang akan terjadi. Oke, dari semua fakta-fakta menarik tersebut sudah cukup membuktikan jika Mewtwo adalah Pokemon yang sangat kuat. Tidak heran jika Pokemon ini banyak disukai orang-orang. Selain desain bentuknya yang keren menurut Mimin, kekuatannya pun juga tidak main-main. Mungkin itulah fakta-fakta menarik tentang Mewtwo versi Mimin. Setujukah kalian dengan apa yang Mimin sampaikan? Jika kalian memiliki fakta lain tentang Mewtwo, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan kalian semangat dalam berburu Mewtwo di game Pokemon Go. Apalagi Shining Mewtwo juga sudah bisa kalian temukan jika kalian beruntung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.